semuanya, perkenalkan nama saya Rini Wardani dengan NIM E11212414054. Pada video ini, saya akan membahas tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian tenorial A yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida, ESOS MSI. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu memahami bahwa tenorial berkaitan dengan hak, akses, dan penguasaan seseorang atau kelompok terhadap tanah, hutan, sungai, dan sumber daya alam lainnya. Persoalan tenorial menjadi penting karena menyangkut kehidupan masyarakat, terutama masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pada video ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan konflik lahan, masyarakat adat, perubahan penguasaan wilayah, hingga peran media digital dalam konflik agraria. Mengapa sih konflik tenorial terus terjadi hingga saat ini? Konflik tenorial masih sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam memanfaatkan suatu wilayah. Jika dianalisis menggunakan perspektif kekuasaan, tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi sumber kekuasaan. Pihak yang memiliki kekuasaan politik, modal, dan akses terhadap perizinan biasanya memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan penggunaan suatu wilayah. Sementara itu, masyarakat adat atau masyarakat lokal seringkali memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah yang mereka kelola secara turun-temurun. Bagi mereka, tanah bukan hanya aset ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan sejarah keluarga mereka. Masalah muncul ketika wilayah yang selama ini digunakan masyarakat ternyata diberikan izin kepada perusahaan untuk perkebunan, pertambangan, atau proyek pembangunan lainnya. Akibatnya muncul dua klaim yang berbeda terhadap lahan yang sama. Contoh yang sering terjadi dapat ditemukan di Kalimantan. Ketika masyarakat adat mempertahankan wilayah yang mereka anggap sebagai tanah adat, sementara perusahaan memiliki izin resmi dari pemerintah. Konflik ini akan terus muncul apabila pengambil keputusan hanya mengutamakan kepentingan ekonomi tanpa melibatkan masyarakat yang selama ini hidup bergantung pada wilayah tersebut. Selanjutnya, bagaimana perubahan penguasaan ruang memengaruhi kehidupan sosial budaya yang ada di masyarakat? Ketika masyarakat kehilangan akses terhadap hutan, sungai, atau lahan yang menjadi sumber kehidupannya, dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan budaya. Jika dianalisis menggunakan teori marginalisasi, masyarakat sering menjadi kelompok yang paling dirugikan dalam proses pembangunan. Mereka kehilangan ruang hidup yang sebelumnya menjadi sumber mata pencaharian. Misalnya, masyarakat yang biasanya mencari ikan di sungai atau memanfaatkan hutan untuk kebutuhan sehari-hari harus mengubah cara hidup mereka ketika wilayah tersebut berubah menjadi perkebunan atau menjadi kawasan industri. Selain kehilangan sumber penghasilan, mereka juga berpotensi kehilangan berbagai tradisi yang selama ini berkaitan dengan alam. Hubungan sosial yang sebelumnya dibangun melalui kerjasama dalam mengelola sumber daya alam juga dapat berubah. Pembangunan memang penting, tetapi penggunaan juga harus memperhatikan keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal agar mereka tidak semakin tersingkir dari wilayahnya sendiri. Nah, bagaimana seharusnya negara memandang hak masyarakat adat terhadap wilayahnya? Negara harus mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak atas wilayah yang telah mereka kelola secara turun-menurun. Jika dilihat dari perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga hidup di dalam masyarakat. Masyarakat adat memiliki aturan sendiri mengenai pengelolaan tanah,
hutan, dan sumber daya alam yang telah dipraktikkan selama bertahun-tahun. Seringkali konflik muncul karena negara lebih mengutamakan bukti formal seperti sertifikat atau izin, sedangkan masyarakat adat menggunakan bukti sejarah dan pengakuan komunitas sebagai dasar kepemilikan wilayah. Negara tidak boleh memandang hukum adat sebagai hambatan pembangunan. Sebaliknya, hukum adat perlu dihormati dan dikomunikasikan dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan adanya pengakuan terhadap hak masyarakat adat, maka konflik tenurial dapat dikurangi dan pembangunan dapat berjalan dengan lebih adil. Selanjutnya, apakah legalitas formal selalu menentukan hak seseorang atas tanah atau wilayah? Legalitas formal memang penting, tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan hak atas tanah. Jika menggunakan konsep legitimasi sosial, seseorang atau kelompok dapat memiliki hak yang diakui masyarakat meskipun belum memiliki sertifikat resmi. Di banyak daerah pedesaan dan wilayah adat, masyarakat sudah tinggal dan mengelola tanah selama puluhan bahkan ratusan tahun. Mereka mengetahui batas wilayah, sejarah penggunaan lahan, dan mendapatkan pengakuan dari komunitas setempat. Karena itu, menurut saya, negara tidak boleh hanya melihat sertifikat sebagai satu-satunya bukti kepemilikan. Penguasaan turun-temurun dan pengakuan masyarakat juga perlu dipertimbangkan. Legalitas formal memang memberikan kapasitas hukum, tetapi legitimasi sosial juga penting untuk menjaga keadilan bagi masyarakat yang telah lama hidup di suatu wilayah. Nah, yang terakhir, apakah media digital membantu perjuangan masyarakat atau hanya menjadikan konflik sebagai konsumsi publik? Media digital lebih banyak memberikan manfaat dalam perjuangan masyarakat mempertahankan hak atas wilayahnya. Jika dianalisis menggunakan perspektif gerakan sosial, media sosial dapat menjadi alat untuk menyebarkan informasi, membangun dukungan publik, dan menarik perhatian pemerintah terhadap suatu konflik. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah membagikan foto, video, maupun informasi terkait konflik agraria yang mereka alami. Informasi tersebut dapat menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat. Media digital juga memiliki sisi negatif. Banyak konflik yang menjadi viral hanya untuk sementara, kemudian dilupakan tanpa adanya penyelesaian yang nyata. Menurut saya, media digital sebaiknya digunakan sebagai sarana memperkuat, bukan sebagai tujuan akhir. Perubahan yang sesungguhnya tetap membutuhkan advokasi, dialog, dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.